Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu firman yang singkat dan sederhana yang menjadi kekuatan secara pribadi buat saya ketika saya berdoa untuk memperingati, untuk mengingat ketika Yesus terpaku di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Yohanes 12 ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan bangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Orang-orang di situ mulai bersaksi bagaimana dia membuat Lazarus yang mati kemudian bangkit, dan banyak kesaksian-kesaksian yang lain yang diperbuat oleh Yesus. Mereka mulai bersaksi kepada orang banyak pada saat itu. Karena itu orang sedang memuji Tuhan, memuji, elu-elukan, Hosana, Hosana. Dan saudara sedang rame banget. Sebab itu dikatakan ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia. Karena apa? Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu, saudara. Hari ini saya ingin membagikan bahwa mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa kita pernah merasakan dengan jelas cintanya yang luar biasa, saudara akan stuck di tengah jalan seperti orang pada umumnya. Saudara akan hanya sampai di perayaan-perayaan saja. Saudara hanya sampai di mana kita tempik sorak atau euforia yang merayakan bahwa I'm Christian, so I have to celebrate Christmas, Paskah, dan semua mungkin anniversary. Kalau saudara setiap gereja merayakan acara-acara yang besar, ataupun you name it, semua acara-acara yang besar yang mungkin kita akan rayakan, kita rayakan tentang Kristus. Tapi jika cintanya itu tidak tergores cukup kuat dalam hati kita, saudara bisa sibuk dengan semua, saudara bisa melihat semua hal-hal yang dahsyat yang Tuhan buat, tanpa engkau mengalami cintanya, tanpa engkau merasakan getaran itu tetap masih ada sampai hari ini. Getaran yang luar biasa yang menyelamatkan pertama kali engkau menerima Yesus, pertama kali engkau dan saya dengan polosnya pertama kali membuka hati, mungkin berdoa atau membaca Alkitab, dan kemudian didoakan oleh orang lain menerima Yesus. Pertama kali dengan lugu-lugunya kita dan hausnya kita luar biasa, pertama kita jatuh cinta kepada Tuhan dan kita berdoa, dan itu pertama kali Anda mengalami cintanya yang luar biasa, yang sungguh tidak akan bisa kita ungkapkan. Anda tiap pagi bangun ingin berdoa, tiap pagi langsung mau baca Alkitab dan yang lain. Karena apa? Cintanya luar biasa, itu tergores dalam hati kita. Kayak orang lagi jatuh cinta, siang ada siapa, pagi ada siapa, mandi ada siapa, di makanan, di pikiran, lagi nonton ada siapa. Saudara, itu pertama kali ketika orang sedang jatuh cinta, sama pertama kali kita mengalami cintanya, saudara. Tetapi mungkin ada di antara saudara hari ini, engkau belum pernah mengalami disentuh oleh cinta Tuhan, mengalami cintanya, mengalami engkau yang tadinya bukan siapa-siapa di ujung jurang yang dalam, berlumur dengan dosa, tapi engkau mengalami ada cinta yang luar biasa dari surga mengalir kasihnya dan mengangkat Anda dan menjadikan engkau anak kesayangan. Engkau kaget, engkau terharu, siapa saya, who am I, dan engkau mulai merasakan ada kasih yang mengalir luar biasa dalam hidupmu, dalam hatimu, dan engkau merasa, aku merasa bahwa ada pribadi yang luar biasa mengasihi aku, saudara. Dan itu pertama kalinya. Tapi kemudian waktu berjalan terus, hari berjalan terus, kita mulai sibuk dengan semua perayaan, sibuk dengan melihat mujizat, melihat kebaikan, melihat pertolongannya, dan lupa apakah cinta itu masih ada, apakah getaran itu masih ada. Firman Allah berkata, orang banyak pada saat itu tidak salah, mereka datang kepada Yesus itu menyongsong Yesus karena mereka mendengar ada mujizat. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah setiap orang itu hanya mencari mujizat dan lupa kepada pribadi sang pembuat mujizat. Hari ini ada banyak orang kita Kristen, saudara, bahkan saudara kita
mengasihi Tuhan atau tidak itu sudah tidak ada ukurannya, sudah tidak ada standarnya. Kadang kan kita berpikir bahwa hari Minggu kita ke gereja, kita datang bersama keluarga dalam satu gedung gereja, dalam satu ibadah, dalam satu pelayanan, sehingga itu kurang lebih kita boleh merasa bahwa oh saya melayani Tuhan, oh saya beribadah. Tapi hari ini kan pandemi, Anda beribadah atau tidak nggak ada yang tahu. Anda benar-benar mencintai Tuhan atau tidak, nggak ada yang tahu. Anda masih melayani Tuhan, masih reach people, masih doakan orang, Anda masih baca firman Tuhan, masih menyembah, masih melakukan apapun yang Anda ingin lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yang kita tahu atau tidak, tidak ada yang tahu saudara. Hanya Anda dan saya dengan Tuhan yang tahu. Sebab itu hari ini kasih Tuhan yang sudah tercurah di atas Kalvari, seluruh dunia merayakannya. Saudara, itu akan menjadi perayaan yang biasa saja, perayaan yang hanya normally setiap tahun akan ada Good Friday, akan ada Yesus yang kita rayakan karena dia mati di atas kayu salib. Dan kemudian kita mulai melihat film The Passion, kita mulai mungkin Perjamuan Kudus dan yang lain. Tanpa ada getaran cinta yang luar biasa, itu akan menjadi perayaan yang biasa. Itu akan menjadi seperti orang-orang yang sudah elu-elukan. Tapi orang-orang itu juga yang menyalibkan Yesus. Saudara, dia ingin kita mengalami every day cintanya, getaran kasihnya yang luar biasa itu saudara. Sehingga saudara dengan cinta yang luar biasa itu akan membuat saudara cukup kuat untuk menghadapi semua situasi kehidupan. Saudara, hari ini saudara boleh lihat, cinta kasih itu merupakan suatu barang yang langka. Dan cinta, orang kehilangan kasih, kehilangan cinta, itu juga hilang segala-galanya. Orang bisa punya banyak uang, saudara lihat beberapa waktu terakhir viral, mungkin dia uang banyak, semua juga bisa dia dapat. Gak tahu dengan cara seperti apa, atau memang dia sudah mengalaminya setiap hari, tapi tetap masih ada kekosongan dalam hatinya. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Saudara, hari ini saudara, tidak ada yang dapat menggantikan cinta Tuhan dalam hati kita. Orang bisa kemudian menjadi depresi, orang bisa menjadi gila, orang bisa ingin bunuh diri, orang bisa melakukan keputusan-keputusan yang konyol, yang salah, hanya ketika dia tidak mengalami cinta dan tidak mengalami kasih. Sebab itu betapa luar biasa, betapa pentingnya cinta, saudara, dalam kehidupan manusia. Dan saudara, kita tidak bisa mengasihi orang, kita tidak bisa mencintai orang. Kita bisa drama, mengasihi orang, menolong orang, dan melakukan banyak hal tanpa kita mengalami cinta yang luar biasa yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Saudara, semua yang kita lakukan itu sia-sia. Mungkin hanya untuk dilihat orang, atau hanya untuk normal, cuman kayak formalitas aja saudara. Mungkin kita baca Alkitab formalitas juga, mungkin kita melayani juga formalitas, mungkin kita juga mengikut Tuhan formalitas. Tidak ada yang tahu. Karena ukuran kita melakukannya itu atas dasar apa, itu akan menentukan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan terus menjaga cinta dalam hati kita ini tetap menyala, saudara, apapun Anda akan seberangi, apapun Anda akan hadapi saudara. Pada zaman dulu, saudara, saya selalu mengingat dengan cara sederhana, kenapa ada orang-orang yang mau menyerahkan diri, kenapa ada murid-murid Yesus yang mau mati, karena mereka pernah mengalami cinta yang luar biasa. Tidak mungkin kalau mereka masih manusia biasa, hidup dalam daging. Mereka tahu bagaimana rasa sakit, mereka tahu artinya mati seperti apa, mereka tahu buat apa orang mesti berkorban untuk sesuatu. Jika mereka tidak mengalami cinta yang luar biasa itu, tidak ada orang yang dapat menyerahkan diri dan mau berkorban. Hari ini saudara, mari kembali kepada cinta yang luar biasa itu. Izinkan itu tergores, segar darah yang mengalir itu masuk dan menggores hati kita dengan cinta yang tidak ada duanya, cinta yang tidak ada batasnya. Saudara, kasih yang luar biasa yang mengasihi Anda dan saya tanpa batas. Dia yang menolong Anda ketika orang lain meninggalkan Anda. Dia yang menolong Anda di jurang ketika tidak ada orang, ada tangan terulur menolong Anda. Dia yang memberi Anda kekuatan ketika semua harapan musnah. Dan cinta itu yang salib di atas bukit Kalvari, saudara. Ada pertukaran yang luar biasa, ada dosa yang dia tanggung sehingga Anda dan saya boleh katakan bebas, lepas. Sebab itu lagu yang saya nyanyikan tadi, bahwa oleh karena darah Yesus saya dibebaskan. Jika hari ini saudara engkau mengalami cintanya, engkau mengalami segala-galanya,
melebihi mujizat yang Anda terima, melebihi mujizat yang Anda looking for. Tidak salah Anda mencari Tuhan, tidak salah Anda mencari Tuhan dan mencari pertolongannya, karena firman Allah berkata, come to me. Dikatakan, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat. Datang, karena dia akan menolong. Dan itu hanya salah satu dari sekian cara di mana dia just want to show us bagaimana bukti cinta, pertolongannya, kekuatannya. Tapi jika pandangan kita hanya tertuju kepada mujizat, berkat, semua pertolongannya, tanpa engkau memikirkan ada kasih yang luar biasa yang sudah diberikan kepada Anda dan saya, saudara akan melakukan semua untuk mencari Tuhan, mengejar Tuhan itu tanpa dasar cinta pun bisa, saudara. Dan itu tidak bertahan lama, karena ketika masalah besar, ketika engkau tidak mendapat apa yang Anda punya, ketika engkau dikecewakan, Anda stuck di tengah jalan, Anda bisa kehilangan cinta mula-mula, kehilangan cinta kepada Tuhan, kehilangan cinta, dan engkau bisa meninggalkan Tuhan dalam hitungan detik, dalam hitungan saudara menit pun, saudara detik pun, dalam hitungan jari Anda bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan tidak Tuhan-Tuhanan lagi, dan kemudian mulai kecewa dengan Tuhan. Sebab itu banyak sekali orang, mungkin kita juga pernah mengalami itu, tapi ketika kita kembali kepada cintanya, rasakan cintanya every day, rasakan tangannya yang luar biasa selalu memberi engkau kekuatan di bahumu ketika engkau ingin menyerah. Ada cinta yang luar biasa yang selalu siap sedia kapanpun, saudara. Engkau menyebut namanya, memanggil namanya Bapa, Bapa. Engkau memanggil namanya Yesus, tolong aku. Di saat yang sama kasih itu kembali, kasih itu menguatkan engkau, sehingga engkau boleh melakukan apapun tersulit engkau bisa hadapi jika ada cinta yang luar biasa. Saya katakan tadi, pada zaman dulu orang bisa mati, orang bisa menyerahkan dirinya, khususnya pada pahlawan-pahlawan iman, karena mereka mengalami cinta yang luar biasa yang tidak bisa dilukiskan oleh apapun. Saudara, hari ini saudara, ada berapa di antara saudara mungkin engkau hanya sampai hari ini hanya lihat mujizat, matamu ingin lihat Tuhan buka jalan apa enggak, aku dapat uang apa enggak, aku dapat berkat apa enggak, aku disembuhkan apa enggak. Kalau enggak, oh berarti cintanya kurang. Aku ditolong Tuhan apa enggak. Andai kata Tuhan belum buat mujizat, masihkah engkau mencintai dia? Masihkah cinta itu ada dalam hati? Masihkah darah yang mengalir itu mendapat tempat dalam hidup kita untuk setiap saat dia mau menolong kita? Semakin hari semakin disucikan, diubahkan, kita semakin diubahkan untuk mengasihi dia. Saudara, kadangkala jika kita hanya menaruh semua pandangan kita kepada berkatnya, saudara, bukankah itu akan menyakiti hati Tuhan? Karena dengan kata lain, kita hanya memanfaatkan dia, kita hanya mengejar tangannya tanpa mengasihi dia. Saudara bayangkan jika ada satu pasangan yang lagi pendekatan, dan kemudian perempuannya mungkin datang kepada prianya itu hanya meminta dikasih, meminta dikasih. Pokoknya semua apa yang dia minta itu harus dikasih oleh sang pria ini. Saudara, saya percaya lama-lama juga pria ini akan merasa, oh kayaknya dia memang cuma menyukai apa yang aku kasih, tapi bukan menginginkan aku. Saudara, orang ini juga akan bisa merasa kayak diambil keuntungan, ataupun motivasinya wanita ini mungkin tidak tulus. Saudara bisa lihat mungkin akan segera ditinggal, karena pria ini tahu bahwa dia tidak tulus mengasihi. Saudara, bayangkan kalau kita kejar mujizat, kejar berkat, dan ketika Tuhan tidak jawab, ataupun banyak hal yang memang enggak seperti yang kita minta terjadi atau yang kita harapkan terjadi, dan kita mulai kecewa, banyak kecewanya, dan mulai nggak mau berdoa, nggak mau menyembah, dan banyak hal yang lain yang kita lakukan, dan kita berpikir ya udahlah gitu, begini-begini aja, toh nanti pokoknya yang hidup berjalan aja. Nah saudara, dan kau mulai kehilangan cinta pelan-pelan. Engkau udah kehilangan, nggak ingin lagi untuk berbagi dengan orang lain, menguatkan orang lain, mendoakan orang lain, menyelamatkan orang lain lewat doa atau preach the gospel. Engkau ulurkan tanganmu, engkau kuatkan dia, saudara. Ataupun engkau kembali mengasihi Tuhan lebih lagi mengejar dia. Sebelumnya engkau sudah luar biasa, lebih lagi, saudara. Karena apa? Saudara, karena engkau tidak hanya tertuju kepada berkat-berkat yang dia kasih, bahkan ketika Tuhan gak kasih apa-apa, belum kasih apa-apa, dan gak kasih apa-apa, Anda tetap mencintainya. Dia tuh sama. Tidak mudah memang ketika jalan tertutup dan tidak ada harapan, saudara, kemudian Anda berkata, Lord I love you. Gak mudah, tapi itu harus menjadi satu keputusan. Ketika cintanya itu ada dalam hatimu, saudara, orang lain boleh mengecewakan Anda, pintu boleh tertutup rapat-rapat, tapi
Tetapi cinta Tuhan itu dapat menembus setiap pintu yang tertutup. Karena engkau akan diberi kekuatan terus berjalan dengan setia, terus mengasihi Tuhan. Sekalipun belum terjadi mujizat, sekalipun yang ada di depan kekecewaan, sekalipun yang di depan jalan tertutup, sekalipun yang engkau alami banyak hal yang engkau tidak mengerti, tapi engkau berkata, Tuhan, kasih-Mu itu cukup buat aku. Engkau mati buat aku, Engkau memberi hidup-Mu buat aku. Aku bukan siapa-siapa, tapi Engkau menyelamatkan aku. Aku mulia, Engkau menjadikan aku kesayangan-Mu. Aku juga ingin mengasihi Engkau dengan cinta yang tidak pernah terbalaskan yang ada dalam hatiku. Saudara akan melihat bahwa ketika engkau mengalami itu, saudara, engkau akan mengikut Tuhan berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Karena apapun yang kau lakukan, mengasihi Tuhan, mengejar Dia, melayani Dia, semua yang kau lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan dengan mata tertuju, Tuhan, semua pujian bagi Engkau. Tuhan, aku ingin melakukan sesuatu. Tuhan, aku mau terlibat dalam pekerjaan-Mu. Aku ingin menjadi rekan sekerja-Mu. Aku ingin melakukan sesuatu dengan umur yang Kau beri. Karena ada banyak orang yang hari-hari ini dipanggil pulang cepat. Ada banyak orang yang tiba-tiba hari ini gak bisa melakukan apa-apa. Saudara, karena kadang-kadang kesempatan tidak datang dua kali. Tapi hari ini, jika engkau masih memberikan nafas kehidupan, artinya cinta Tuhan masih luar biasa atas hidupmu. Dimanapun Anda berada, mari rayakan cinta Tuhan yang luar biasa. Dia mati di atas bukit Kalvari dan berkata, it is finished. Sudah selesai. Keselamatan telah diberikan kepadamu. Cintanya itu, Dia ingin mendapat tempat dalam hatimu, dalam keluargamu, dalam seluruh area hidupmu. Dan engkau akan mengalami Dia setiap hari. Akan ada kobaran api yang dahsyat yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Engkau akan menjadi pribadi yang kuat, yang tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan di segala musim, saudara. Dan kau akan melihat, jangankan mengharapkan mujizatnya, berkat itu akan dengan sendirinya. Penyertaan Tuhan, mujizat itu pada waktunya tepat, waktu akan datang. Dan kau akan melihat bahwa cintamu kepada Tuhan itu akan menjadi persembahan yang luar biasa. Karena bukan karena apa yang Dia beri, tetapi karena apa yang ingin kau berikan kepada Tuhan. Karena Dia sudah mencintai kita lebih dahulu tanpa batas. Hari ini ada di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau. Ada di antara saudara yang belum pernah mengalami cinta Tuhan. Buka hatimu hari ini. Izinkan Dia masuk. Izinkan Dia memberikan cinta yang belum pernah engkau bisa temui dimanapun. Ada di antara saudara, engkau ingin mengakhiri hidupmu. Engkau ingin menghadiri perjalanan imanmu. Ada di antara saudara juga ingin melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ada di antara saudara sudah angkat bendera. Orang kalau kalah sudah angkat bendera. Atau mungkin mau berkata, bye Jesus. Atau mungkin ada di antara saudara sudah mundur perlahan-lahan. Terlalu banyak yang kau lihat hal-hal yang menyakitimu. Dan kau menyimpulkan, enough. Hari ini izinkan darah yang tercurah di atas Kalvari mengalir masuk ke dalam hatimu, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, memberi engkau pengharapan baru. Karena apapun keadaan hari ini, Dia masih mengetuk pintu hatimu. If you open your heart, kalau engkau buka hatimu, Dia akan masuk. Dia akan penuhi lagi hati yang kosong, yang kering, ya mungkin gak ada siapa-siapa yang menolong. Ada berapa di antara saudara Anda merasa kesepian? Engkau merasa ditinggal. Engkau merasa gak ada siapa-siapa. Ada berapa di antara saudara begitu berat yang engkau harus lewati, dan kadang engkau gak tahu harus berseru kepada siapa. Hari ini masih ada kasih yang luar biasa, yang mengasihi engkau tanpa batas, yang menerima engkau dengan tangan terbuka tanpa batas, yang menanti engkau cukup lama, berdiri di depan pintu cukup lama tanpa batas. Ketika orang lain melupakan engkau, orang lain meninggalkan engkau, orang lain mengecewakan engkau, Dia selalu membuka tangan dan selalu mengetuk hatimu untuk engkau buka, untuk Dia tinggal
dan engkau akan melihat dia akan masuk ke dalam seluruh area hidupmu, seluruh hatimu dia bertahta. Dan engkau akan melihat kekuatan iman engkau berjalan hari lepas hari, bukan hanya didasarkan oleh mujizat, oleh kuasa, oleh berkat-berkat Tuhan, tapi ada cinta yang luar biasa yang akan membakar semangatmu. Dan engkau akan melihat imanmu dibangkitkan, pengharapanmu bangkit kembali. Engkau semangat lagi untuk mengasihi Tuhan, semangat lagi untuk memberitakan karya Tuhan, semangat lagi untuk mendoakan orang lain, untuk berdoa, baca firman, melayani Tuhan, dan mengejar dia. Karena apa? Engkau mengikut dia bukan karena mujizat, bukan karena berkat, bukan karena yang lain, tidak ada embel-embel, tapi semata-mata karena Yesus sudah mengasihi engkau, memberi hidupnya kepadamu, dan engkau ingin mengasihi dia tanpa batas dengan cinta yang engkau terima. Hari ini buka tangan kita di hadapan Tuhan, dimanapun Anda berada. Setiap orang kita perlu cinta Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kasih dan cinta Bapa itu mengalir, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Kekuatan-kekuatan, sisa kekuatan yang sudah ingin menyerah, kembali dipulihkan oleh cinta yang mengalir dari Bukit Kalvari. Pemulihan terjadi, kasih Allah mengalir, kuasa kebangkitan turun, dan kasih Bapa itu mengalir, berkuasa, berdaulat atas seluruh hidup kami. Dan kami akan mengasihi engkau, mencintai engkau, merasakan kebaikanmu, dan mengasihi engkau dengan apapun yang engkau buat, dengan mujizat yang engkau sudah engkau buat, bahkan yang belum dan tidak engkau buat pun, engkau tetap yang paling terbaik. Kami akan ikuti, cintai, layani sampai selama-lamanya. Yesus, cintamu tidak ada duanya. Di dalam nama Yesus kami percaya kasih-Mu sedang mengalir, anugerah-Mu sedang mengalir atas setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, orang tua, anak-anak, suami istri, seluruh keluarga kami, rumah kami, seluruh hidup kami. Kasih Allah mengalir dengan tidak ada batasnya, membekas dalam hidup kami sampai Engkau datang kedua kali, mendapati kami tetap setia karena cinta yang terus menyala sampai Yesus datang. Demi nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you.